Hai teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasanya ya, amin. Apa ada yang berulang tahun hari ini? Happy birthday, semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Kenapa aku ngucapin ulang tahun? Karena pada kesempatan kali ini, aku mau menceritakan alur sebuah film yang berjudul Selamat, Kamu Kena Prank. Maksudku, selamat, ini hari kematianmu, alias Happy Death You, bukan Happy Birthday to You. Film ini dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Christopher Landon dan ditulis oleh Scott Lobdell dalam genre dark comedy. Seyem. Menceritakan tentang seorang mahasiswi yang mau dibunuh tepat di hari ulang tahunnya. Namun, ia mengalami time loop alias terjebak di waktu dan kondisi yang sama atau mengalami hari berulang. Sebelum ia tahu siapa orang misterius di balik topeng bayi lucu yang hendak menghabisi nyawanya. Daripada buang-buang waktu, yuk langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film diawali dari dentingan lonceng di Universitas Bayfield pada hari Senin tanggal 18 tahun terserah kalian sajalah mau dibuat tahun berapa. Silakan cari sendiri di kalender hari Senin tanggal 18 itu bulan apa dan tahun berapa. Seorang mahasiswi cantik bernama Teresa Giltman atau yang biasa disebut Tri terbangun di kamar asrama putra yang bernama Carter dalam keadaan pusing. Dia mengabaikan telepon dari ayahnya dan diketahui semalam dia mabuk berat hingga Carter terpaksa membawa ke kamar asramanya. Setelah meminta Tylenol, ia beranjak keluar kamar dan meminta Carter supaya gak menceritakan kejadian apapun pada orang-orang. Ia berpapasan dengan teman sekamar Carter yang akan masuk bernama Ryan. Meski kemunculannya sangat singkat, hanya bertanya, "Apakah kamu sudah bercinta dengan gadis itu, kawan?" Pada Carter, yang membuat Carter merasa malu pada Tri karena mulut busuk teman sekamarnya itu. Namun, dia sangat berperan penting di sequel berikutnya. Dalam perjalanan menuju kamar asramanya sendiri, Tri bertemu dengan pria berkacamata, adik kelas yang meminta tanda tangan petisi, semprotan rutin penyiraman taman, beberapa aktivis mahasiswa yang protes, dan salah satu pria dari mereka pingsan. Namun Tri terlihat tidak peduli dan cuek sama mereka semua. Lalu ia berpapasan dengan pria yang bernama Tim. Tim bertanya kenapa Tri tidak menjawab teleponnya. Dan Tri berkata jika mereka hanya berkencan sekali, bukan berarti mereka pacaran dan rasanya gak perlu saling memberi kabar 24 jam. Tri melanjutkan perjalanannya menuju asrama putri. Teman asramanya, si cantik dengan headphone yang duduk di teras menyapanya. Namun Tri lagi-lagi menghiraukan. Masuk ke dalam, ia bertemu Daniel Bosman, teman satu komunitasnya. Daniel mengejek Tri dengan sebutan pelayan kue cucur, namun Tri gak peduli. Ia masuk ke kamar dan melihat teman sekamarnya, Lori Spengler, menyambut dirinya dengan cupcake dan satu buah lilin. Karena hari itu ternyata adalah hari ulang tahun Tri. Tri meniup lilin dan membuang cupcake itu ke tempat sampah di depan mata kepala Lori langsung. Seakan merasa gak berdosa, sambil beralasan jika itu karbohidrat. Padahal Lori membuat kue itu sendiri, namun Tri gak peduli dan dia pergi ke kampus. Benar-benar teman sekamar yang buruk dan tidak punya akhlak, bukan? Saat makan siang, ketika berkumpul dengan tim komunitasnya untuk membahas penggalangan dana dan pertunjukan musim semi, Daniel dan Tri terlihat menyindir salah satu anggota mereka yang membawa makanan berat bernama Becky, yang membuat Becky beranjak akan pergi, namun Carter tak sengaja menabraknya di belakang Tri, hingga makanannya tumpah dan mengenai pakaian Tri. Carter meminta maaf dan ia hanya ingin mengembalikan perhiasannya Tri yang tertinggal di kamarnya. Tri membawa Carter menjauh dari teman-temannya dan mengatakan Carter harus tutup mulut jika dirinya pernah tidur di kamarnya. Sore harinya,
ia pergi ke rumah sakit menemui dosennya yang juga merupakan seorang dokter, sekaligus kekasih gelap Tri bernama Profesor Gregory Butler. Di sana, Tri bertemu dengan Lori yang menasihatinya dan khawatir tentang hubungan gelap Tri dan Gregory. Namun Tri lagi-lagi gak peduli dan menghiraukan perkataan Lori. Kemudian saat mereka hendak bercinta, tiba-tiba istri Gregory, Stephanie, datang ke sana menghentikan adegan yang hampir panas itu secara gak sengaja. Ternyata Tri pelakor ya. Saat di kamar asrama, Daniel menemui dan mengundang Tri untuk hadir di pesta nanti malam. Ia juga meminjam pakaian Tri dan sempat mati lampu sebentar. Lalu saat malam harinya, dalam perjalanan menuju pesta, Tri mendapat pesan suara dari ayahnya yang sedang menunggu dirinya di restoran untuk merayakan hari ulang tahunnya Tri. Namun Tri mengabaikannya dan Tri berpapasan dengan gerombolan pria tim olahraga. Namun Tri tidak tahu jika salah satu pria bertopeng bayi terlihat mengawasinya. Saat Tri melewati jembatan, dia mendengar suara dari kotak musik. Tri pergi untuk mengambil kotak itu dan melihat seseorang dengan topeng bayi berdiri tak jauh di depannya. Karena merasa risih, Tri mengancam akan menelpon polisi dan orang itu tiba-tiba menghilang. Lalu saat Tri berlari karena takut, sosok bertopeng itu muncul lagi dan mengejar Tri, menangkap dan menikamnya sampai mati. Tiba-tiba Tri terbangun di kamar Carter, persis dengan kejadian di awal tadi. Ia kebingungan dan merasa aneh, antara mimpi atau diafu. Rentetan kejadian selanjutnya benar-benar persis seperti di awal. Sampai di kamarnya, ia bingung dan lagi-lagi Lori memberikan cupcake persis seperti sebelumnya. Namun kali ini, Tri gak membuangnya dan hanya meninggalkannya di meja. Siang harinya, saat berkumpul dengan tim komunitasnya, Tri terlihat melamun karena bingung. Ia jadi gak fokus dan sibuk memperhatikan topeng bayi yang ada di sana. Saat Becky beranjak, ia baru sadar dari lamunannya dan hendak memberitahu Becky. Namun sudah terlambat, kejadian seperti sebelumnya pun gak bisa dihindari. Di rumah sakit, saat menemui Gregory, Tri hendak bercerita namun Gregory tampaknya sudah berhasrat dan ia hampir ketahuan istrinya lagi. Di kamar asrama, Tri melihat rekaman video saat dirinya tengah merayakan ulang tahun bersama ayah dan almarhumah ibunya. Daniel datang dan mengundangnya ke pesta persis seperti adegan sebelumnya. Namun kali ini, saat pergi, Tri menghindari jembatan. Saat dia tiba di asrama tempat pesta itu diadakan, Tri yang melihat seseorang memakai topeng bayi di hadapannya spontan langsung meninjunya. Dan saat lampu menyala, ternyata orang bertopeng itu adalah Nick, pacarnya Daniel. Tri pun meminta maaf dan itu rupanya adalah kejutan ulang tahun untuk Tri. Daniel berkata kalau semua orang sudah datang kecuali Lori, teman sekamarnya Tri. Kemudian Tri berkeliling sambil minum dan menikmati perayaan dirinya sendiri. Dia naik ke kamar Nick dan bermain-main dengan topeng bayi itu. Lalu Tri mendapat pesan dari Daniel yang menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan Nick di belakangnya, seperti sebelumnya, yang itu artinya Tri suka merebut pacar orang. Tanpa Tri sadari, pembunuh bertopeng sebenarnya sudah ada di sana dan berhasil membunuh Nick. Namun Tri yang sejak tadi fokus ke ponselnya, mengira orang yang bertopeng itu masih Nick. Dan ia menyuruhnya supaya gak mendekatinya lagi karena Daniel cemburu. Sebelum akhirnya Tri sadar ketika melihat jasad Nick tergeletak di lantai. Dan akhirnya Tri dibunuh dengan pecahan botol kaca oleh sosok bertopeng itu. Lagi-lagi Tri terbangun di kamar Carter, persis seperti adegan awal. Namun kali ini kondisi Tri semakin panik. Dia berlari ke kamarnya menghiraukan semua kejadian di sekitarnya yang sudah pernah dia lewati sebelumnya. Dia memberitahu Lori bahwa seseorang mengejar dan akan membunuh dirinya. Lori pun mencoba menenangkannya dan menyarankan agar Tri mengambil cuti kuliah untuk menenangkan pikirannya. Tri mengunci semua ruangan dan memasang beberapa papan untuk mencegah siapapun masuk ke kamarnya.
Namun malam itu si pembunuh tetap bisa menerobos masuk. Tri mencoba melawan si pembunuh bertopeng itu, namun Tri tetap berhasil ditikam sampai mati dan dia terbangun di kamar Carter lagi. Kali ini dia tambah panik dan sudah hilang akal. Namun Carter mencoba menenangkannya. Tri mencoba menjelaskan situasinya pada Carter yang gak mengerti. Carter menyimpulkan jika Tri sudah ditargetkan untuk dibunuh tepat di hari ulang tahunnya. Carter memberi saran supaya Tri mengira-ngira siapa saja teman-temannya yang dia curigai sebagai pembunuh dirinya. Namun itu gak membuahkan hasil, karena Tri beranggapan semua teman-temannya bisa dijadikan tersangka. Sebab Daniel sudah memberitahu semua teman-temannya di kampus tentang pesta kejutan itu. Namun Tri mencoba mengawasi beberapa nama orang-orang terdekatnya. Pertama, Tri mencoret nama Nick, pacarnya Daniel tadi, karena dia bukan pembunuhnya. Lalu, Tri mengawasi Tim. Namun gak ada yang mencurigakan selain fakta bahwa Tim ternyata gay, karena Tri melihat sedang menonton film sesama jenis di kamarnya. Sebelum akhirnya, Tri ditusuk dan terbunuh oleh sosok bertopeng itu. Berikutnya, Tri mencoba mengawasi Stephanie, istri dari kekasih gelapnya. Namun, ia masih melihat Stephanie sebelum dirinya ditenggelamkan oleh si pembunuh. Selanjutnya, Tri mencurigai Daniel, tapi setelah keduanya berkelahi, mereka berdua ditabrak bus. Setelah mencoret nama-nama itu, Tri mencurigai Gregory, kekasih gelapnya sendiri. Bisa saja dia yang ingin menyingkirkan Tri. Tri semakin optimis mencari tahu siapa pembunuh dirinya karena ia yakin pasti akan terbangun di kamar Carter lagi. Kali ini, ia mencoba have fun dengan berjalan telanjang bulat menuju kamar asramanya yang membuat semua orang tercengang, termasuk yang nonton film ini jika kamu pria dan tidak gay sih. Saat Tri akan mengawasi Gregory, gak sengaja dia memukul seseorang yang dikira pembunuh dirinya, tapi ternyata itu adalah Becky, teman satu komunitasnya di kampus. Dan si pembunuh yang sebenarnya datang memukul kepala Tri dari belakang. Kali ini, Tri terbangun di kamar Carter dalam keadaan lemas, gak bertenaga serta rasa remuk di sekujur badannya hingga ia pingsan. Carter dan Ryan lalu membawanya ke rumah sakit. Saat mengobrol dengan Carter, Dr. Gregory tiba-tiba ada di sana setelah mati lampu sejenak. Dari hasil rongsen, Tri telah mengalami kerusakan dari dalam tubuhnya yang disinyalir merupakan hasil dari kematian-kematian time loop yang dialaminya sebelumnya. Dan Dr. Gregory mengatakan jika dilihat dari luka-luka dalam itu harusnya Tri sudah mati. Perkataan itu membuat Tri yakin kalau Dr. Gregory dibalik topeng bayi itu. Dia mengelabui Gregory dengan meminta minum, dan saat dokter pergi mengambil air, Tri juga pergi menyelidiki ruangan dokter diam-diam. Dan betapa terkejutnya saat Tri menemukan topeng bayi pembunuh itu di laci Dr. Gregory. Namun tiba-tiba si pembunuh sebenarnya ada di belakang dokter dan membunuh Gregory. Tri pun melarikan diri dan si pembunuh mengejarnya hingga ke tempat parkir. Tri mengambil mobil dan segera pergi keluar dari rumah sakit. Dia senang dan berpikir sudah lolos dari kematian. Namun seorang polisi datang hendak memberikan surat tilang karena Tri sudah ngebut di jalanan. Tri mencoba menjelaskan kalau seseorang akan membunuhnya, namun si polisi berkata Tri sedang mabuk. Dan Tri memiliki ide untuk menghindari pembunuh itu. Tri berbohong dan mengatakan jika dia memang sedang mabuk agar dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam sel. Saat Tri diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang menabrak si pak polisi hingga meninggal di tempat. Dan ya, itu si pembunuh bertopeng. Tri yang tangannya diborgol gak bisa berbuat apa-apa selain memaki-maki si pembunuh, sebelum akhirnya mobil itu diledakkan. Tri kembali terbangun di kamar Carter. Dia memberitahu Carter kalau dia terjebak di waktu yang sama berulang-ulang. Tri menunjukkan beberapa hal yang akan terjadi untuk meyakinkan Carter, seperti suara alarm mobil, alat penyiraman yang dinyalakan, dan sekelompok aktivis yang berdiri di mana salah satu anggotanya akan pingsan. Carter lalu membawa Tri makan ke restoran terdekat sore harinya. Di sana, Tri melakukan hal yang agak menjijikan, seperti bersendawa dan kentut saat makan. Tri gak peduli karena nanti Carter juga akan lupa saat dirinya lagi-lagi terbangun di kamar Carter lagi.
Saat ponselnya berbunyi dan terdengar ucapan ulang tahun dari pesan suara ayahnya, Carter menegur Tree kenapa dia gak mengangkat telepon ayahnya. Tree lalu bercerita tentang masa lalunya dan juga ibunya yang sudah 3 tahun lalu meninggal, yang menyebabkan dirinya gak bisa menerima kenyataan hingga menghindari telepon ayahnya. Beberapa saat kemudian, mereka melihat laporan berita di TV tentang seseorang pembunuh berantai yang bernama Joseph Toms, di mana pria itu terkenal karena sering mengejar wanita muda untuk dibunuh. Dan sekarang penjahat itu lagi dirawat di rumah sakit karena luka tembak. Tree yakin dan percaya bahwa dialah orang yang selama ini akan membunuh dirinya. Tree merasa sudah menemukan jawaban. Dia langsung lari ke rumah sakit untuk menghentikan Toms yang akan kabur dan akan membunuh dirinya. Tree mengambil kapak merah dan pergi ke ruangan Toms, tetapi terlambat karena Toms sudah kabur dan membunuh penjaga keamanan. Dari balik pintu, si pembunuh topeng bayi sudah siaga menyerang Tree dengan tembakan. Tree segera berlari dan dalam pengejarannya, sosok bertopeng itu menembak resepsionis. Saat Tree terpojok di lift, Carter datang menghentikan pembunuh itu yang ternyata memang benar adalah Toms. Sayangnya Toms berhasil lolos dan mematahkan leher Carter hingga meninggal. Sebenarnya, Tree yakin akan berhasil menghentikan putaran waktunya jika melawan Toms. Namun dia gak ingin kehilangan Carter yang sudah menyelamatkan nyawanya. Jadi Tree berlari ke puncak menara lonceng dan Toms mengejarnya. Tree mengikatkan tambang di lehernya sendiri dan berkata kalau dia akan segera kembali menemui Toms sebelum Tree melakukan bunuh diri. Tree kembali terbangun di kamar Carter dan kali ini dia penuh dengan energi positif. Dia menyapa Carter dan Ryan dengan hangat serta meminjam bantal Carter, dan dia juga tersenyum pada pria berkacamata dan menandatangani petisi adik kelas serta memperingati orang-orang bahwa akan ada penyiraman taman. Tree juga memberikan bantal pada aktivis yang pingsan. Kemudian saat bertemu dengan tim, Tree dengan ramah mengatakan kalau dia tahu jika tim seorang gay. Dan dia juga mengatakan jika tim bebas mencintai siapapun dan gak boleh memaksakan cinta. Tree meminta tim supaya berbahagia dengan menemukan pasangan yang dia inginkan. Lalu saat pergi ke kamarnya, Tree juga menyapa si cantik dengan headphone yang duduk di teras. Dan menyela Daniel saat dirinya diejek pelacur. Setiba di kamarnya, Tree juga meminta maaf pada Lori dan berjanji akan menjadi teman sekamar yang baik. Tree juga memutuskan hubungan gelapnya dengan Dr. Gregory. Dan saat pertemuan dengan komunitas di kampusnya, Daniel yang mengejek Becky dan Becky yang hendak beranjak pergi dihentikan oleh Tree. Tree mengambil susu coklat Becky, kemudian dituangkan ke kepala Daniel hingga semua orang tertawa. Carter lalu datang memberikan perhiasan Tree yang ketinggalan, dan Tree menciumnya di hadapan semua teman-temannya. Tree lalu menemui ayahnya dan makan siang bersama. Tree mengaku kalau dia masih belum bisa menerima kenyataan jika ibunya telah meninggal dan sulit untuk berada di dekat ayahnya. Tapi sejujurnya, Tree sangat mencintai ayahnya dan meminta maaf karena telah menyakiti perasaannya. Keduanya kemudian tertawa untuk mencairkan suasana dan mereka makan siang. Dan saat menjelang malam, Tree mempersiapkan dirinya untuk mengejar Toms. Dia pergi ke penjaga keamanan dan mengancamnya dengan pisau untuk mengambil senjatanya, sebelum menyuruh penjaga itu pergi mengambil senjata yang lain. Tree kemudian masuk ke kamar Toms dan mengarahkan pistol ke arahnya saat Toms berpura-pura tidur. Tree mencoba menembaknya tapi dia lupa melepas pengamannya. Toms pun bangkit dan melawan Tree, membantingnya dengan kasar ke dinding. Tree kemudian ingat bahwa pemadaman listrik singkat akan terjadi, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari pandangan Toms. Tree berada di belakang Toms, melepas pengaman pistolnya dan berhasil menembak Toms. Tree dan Carter menghabiskan sisa malam bersama dan dia memakan cupcake yang dibuat Lori. Setelah dia meniup lilinnya dan membuat permintaan. Namun Tree terbangun di kamar Carter lagi. Nada dering ulang tahun di ponselnya berbunyi seperti sebelumnya dan ya, rupanya masih hari Senin tanggal 18. Tree bingung, kesal, dan marah. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia masih bisa terjebak dalam lingkaran waktu. Tree berlari ke kamarnya untuk menemui Lori yang lagi-lagi menawarinya cupcake. Tree menolaknya dan mengatakan jika dia sudah memakannya.
Dan kemudian Tri termenung sejenak, berpikir kalau dirinya mati usai memakan cupcake dari Lori itu. Tri pun sadar jika cupcake itu sudah diracuni oleh Lori, karena selama putaran waktu sebelumnya, Tri gak pernah memakannya. Dan saat memakannya, tiba-tiba dirinya mati dan kembali mengulang waktu. Tri juga sadar kalau selama di rumah sakit, Lori membuat rencana tipu muslihat untuk mengelabuhinya dengan menjadikan Tom sebagai kambing hitam. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, Tri mencari topeng bayi itu, dan benar saja, Tri menemukannya di dalam laci meja Lori. Mereka mulai ribut. Tri memaksa Lori memakan cupcake itu, bahkan mengancam akan melaporkannya pada polisi. Lori akhirnya mengaku dan buka suara kalau ia cemburu karena Dr. Gregory lebih memilih Tri yang dijadikan kekasih gelap daripada dirinya. Mereka mulai berkelahi dan Tri berhasil menyumpal mulut Lori dengan cupcake-nya. Kemudian Tri meraih lampu atap dan bergelantungan untuk menendang Lori keluar dari kamar lewat jendela. Lori jatuh dari lantai atas dan mendarat dengan mati tepat di depan cewek yang menggunakan headphone. Beberapa hari kemudian, Tri dan Carter berada di restoran menonton laporan berita tentang insiden tersebut, di mana Daniel melakukan wawancara hanya untuk cari muka. Tri terbangun di kamar Carter lagi dengan nada dering di ponselnya yang masih sama. Ia panik karena mengira dirinya masih terjebak di putaran waktu yang sama. Padahal ternyata itu ulah Carter yang mengerjai Tri. Dan hari itu adalah hari Selasa tanggal 19. Mereka pun mulai tertawa dan bercumbu rayu, bahkan mengusir Ryan keluar saat Ryan mencoba masuk ke kamarnya sendiri. Tri dan Carter pun berciuman, kemudian film berakhir. Sampai bertemu di sequel berikutnya.